Yang pengen dikutuk jadi orang kaya, sini kumpul. Tapi tahu nggak sih, ada loh orang yang insecure dengan kekayaannya. Saking kayanya beliau, malah jadi galau dan usaha banget untuk flexing. Bukan flexing naik jadi orang kaya, tapi malah pengen flexing turun status jadi orang miskin. Di luar Nurul nggak sih? Kalau kita kan pengen banget ya jadi orang kaya. Nah, pernah dengar nggak nama CEO Abdurrahman bin Auf? Yes, beliau adalah sahabat Rasulullah yang seolah-olah selalu dikejar-kejar kekayaan. Nah, kalau kisah paling epik yang menurut versi saya terkait dengan CEO Abdurrahman bin Auf ini, salah satunya adalah tentang bagaimana beliau pengen banget jadi orang susah gitu ya. Tapi sebelumnya kita kupas dulu, beliau ini siapa. Jadi Abdurrahman bin Auf lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, bukan dari konglomerat gitu ya. Tapi memiliki nasab klan terhormat, yaitu dari Bani Zuhro. Bagi yang belum tahu Bani Zuhro itu apa, jadi Bani Zuhro merupakan kabilah dari garis keturunan ibunda Rasulullah, yaitu Aminah binti Wahab. Jadi circle-nya masih ring satu dari suku Quraisy. Sedikit info aja ya. Asal nama Bani Zuhro dari Zuhro bin Kilab, yaitu saudara dari Qusay bin Kilab. Qusay ini merupakan pemimpin Mekah pertama dan memiliki privilege sebagai penjaga Ka'bah. Sudah terbayangkan ya? Gambaran konglomerasi keluarga Quraisy kira-kira seperti ini. Di area Mekah itu kan ada ikon yang namanya Ka'bah, di mana orang-orang datang ziarah dari berbagai penjuru untuk beribadah. Nah, pada saat itu, sebelum Islam hadir, ada sekitar 360 patung berhala di sekitar Ka'bah yang disembah. Kebayang dong, aliran cuannya seperti apa? Dari sektor penginapan, perdagangan di sekitar Ka'bah, servis transportasi, bahkan bagi para pematung berhala. Intinya, ketika suatu tempat menjadi pusat tujuan banyak orang untuk datang, disitulah cuannya berputar. Dan keluarga Quraisy dari berbagai klan atau kabilah tentu aja menjadi circle atau ring satu dalam banyak bisnis tersebut. Ya, logika sederhananya ginilah, info valid itu pasti datang dari circle terdekat dong, terutama untuk ekspansi bisnis. Jadi meskipun Abdurrahman bin Auf terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, tapi circle-nya premium, Cin. Namun ya, karir beliau baru benar-benar terbentuk setelah mengikuti Kanjeng Rasulullah hijrah ke Madinah di tahun 622 Masehi atau 1 Hijriah atau tahun ke-13 kenabian. Nah, kisah epik yang saya maksud itu apa? Jadi, berawal dari rasa galau sang CEO tentang sabda Nabi bahwa orang kaya itu akan melintasi hisab lebih lama. Beliau yang mendapatkan julukan sahabat bertangan emas benar-benar puyeng karena hartanya terlalu berlimpah. Apapun yang dipegang bisa dibilang selalu cuan. Akhirnya tibalah suatu momentum yang dianggap pas oleh sang CEO untuk bisa segera jatuh miskin. Ada ya orang kayak gitu. Yang saya sering dengar malah kalau orang tuh suka halu pengen nemu duit sekoper lah, apalah gitu ya. Nah, CEO kita ini malah gelisah karena merasa selalu dikejar uang. Aduh, pusing gak sih? Jadi, setelah selesai perang Tabuk, persediaan kurma di Madinah itu terlanjur berlimpah sampai busuk. Para petani terancam rugi. Abdurrahman bin Auf langsung dong ting-teng nih, merasa bahwa ini adalah jalan bagi dia untuk bisa segera jatuh miskin. Sebab dia sudah menyumbangkan banyak harta, tapi bukannya hartanya semakin menipis, malah semakin berlimpah, makin puyeng dia. Nanti saya spill ya sedekah beliau itu apa aja. Akhirnya ya, dengan tekad bulat untuk menjadi miskin, diboronglah semua kurma busuk dengan harga normal alias dengan harga kurma terbaik. Abdurrahman happy karena hartanya terkuras, sedangkan gudang yang biasanya terisi barang dagangan saat ini terisi kurma busuk yang tidak berharga. Nah, ini plot twistnya. Kebahagiaan sang CEO Abdurrahman bin Auf tidak berlangsung lama. Beliau didatangi oleh utusan kerajaan. Jadi dalam beberapa narasi sejarah disebutkan berasal dari Mesir atau Yaman ya. Nanti cek lagi aja sejarahnya di internet. Saat itu, di negara mereka terjadi wabah penyakit yang menular dan berbahaya. Berdasarkan penelitian medis, obat penawarnya adalah ekstrak kurma busuk. Nah, seketika semua kurma busuk diborong dengan harga 10 kali lipat. Jadi beliau, sahabat bertangan emas ini, hanya mencicipi kemiskinan beberapa waktu saja. Kita kebanyakan setengah mati flexing pengen panjat sosial supaya bisa kaya. Nah, CEO ini malah galau karena susah jadi miskin. Emang di luar Nurul ini si CEO yang satu ini.
Gemes ya. Tapi ini bocorannya ya, kenapa beliau itu hartanya selalu diberkahi. Faktor utamanya tentu karena doa Rasulullah untuk Abdurrahman bin Auf. Doanya seperti ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang telah engkau sedekahkan atau sumbangkan, dan semoga Allah memberkahi apa yang engkau simpan atau tinggalkan untuk keluargamu. Faktor lainnya adalah hati beliau tidak pernah terkait dengan dunia. Meskipun kaya, hidupnya sangat sederhana. Ibarat kata, beliau itu mampu beli baju branded dari Sutra yang bertabur emas, tapi tetap aja beliau tuh pakai baju katun tanpa merek, kira-kira gitu kali ya. Nah, kedermawanan beliau tidak perlu diragukan lagi. Ini daftarnya. Yang pertama adalah donasi perang Tabuk untuk logistik pada tahun 9 Hijriah. Beliau memberikan 200 ukiah emas atau setara dengan 4.000 dinar atau setara dengan 43,5 miliar rupiah. Dan 500 ekor kuda perang yang setara dengan 550 miliar serta 500 ekor unta yang setara dengan 25 miliar rupiah untuk muatan logistiknya. Nah, momen ini yang memicu Rasulullah mendoakan keberkahan harta bagi Abdurrahman bin Auf. Jadi karena terharu, didoakanlah beliau dengan doa yang tadi itu. Nah, yang kedua, beliau membebaskan ratusan budak. Aksi sosial memerdekakan budak secara massal per hari kadang-kadang bisa mencapai 30 budak. Total dalam sejarah tercatat sekitar 30.000 budak yang sudah dimerdekakan oleh Abdurrahman bin Auf. Jika rata-rata budget untuk memerdekakan budak adalah sekitar 140 juta rupiah per orang, maka nilai totalnya setara dengan 4,2 triliun rupiah. Yang ketiga, santunan untuk veteran perang. Jadi sebelum wafatnya, beliau menuliskan wasiat untuk membagi warisannya kepada veteran perang yang berjumlah kurang lebih 100 orang. Masing-masing mendapatkan sebesar 400 dinar emas atau setara dengan 4,3 miliar rupiah. Yang keempat adalah donasi untuk warga Madinah yang kelaparan. Karavan dagang atau saat ini mungkin semacam kontainer yang berisi 700 unta atau setara dengan 35 miliar rupiah yang memuat gandum, tepung, bahan makanan, dan lain sebagainya. Itu saya hitung harga untanya ya, makanannya enggak saya hitung. Lanjut diberikan gratis, langsung diberikan gratis kepada penduduk Madinah. Nggak pakai koar-koar di toa masjid gitu ya. Kemudian santunan untuk Ummahatul Mukminin. Beliau juga menjadi penjamin kesejahteraan bagi istri Rasulullah setelah Kanjeng Nabi wafat. Beliau menghibahkan sebuah kebun produktif senilai 400.000 dinar atau setara dengan 4,3 triliun rupiah dibagikan untuk istri Nabi. Nah, yang keenam adalah dakwah Islam dan kemaslahatan sebesar 50.000 dinar atau setara dengan 543 miliar rupiah. Saat wafatnya di usia 72 tahun pada 32 Hijriah atau 652 Masehi berdasarkan kitab Tabaqut Al-Kubro karya Ibnu Sa'ad adalah dalam bentuk cash, harta beliau senilai 2.560.000 dinar emas atau setara dengan 27,7 triliun rupiah. Siapa orang terkaya saat ini? Elon Musk ya. Berapa hartanya? Kalau menurut internet yang saya cek, kekayaan beliau sekitar 14 triliun. Masih jauh di bawah cashnya Abdurrahman bin Auf. Apalagi kalau ditambah hitung aset, puyeng lah ya pala Barbie. Dalam bentuk aset nih ya, yang tercatat di kitab tersebut adalah 1.000 ekor unta atau setara dengan 50 miliar rupiah, 100 ekor kuda perang atau setara dengan 110 miliar rupiah, 3.000 ekor kambing atau domba setara dengan 4,5 miliar. Nah, itu belum dihitung aset properti, bangunan, dan lain sebagainya, emas batangannya gitu ya. Nah, asumsi kursnya atau nilai tukar per bulan Mei 2026, saya estimasikan dengan harga terendah dari semua perhitungan atau kalkulasi yang tadi ya. 1 dinar emas saya similar dengan 10.758.000 rupiah per bulan Mei. Nah, sementara harga satu unta atau pengangkut barang di kisaran 50 juta per ekor. Tapi kalau untanya bagus bisa sampai 70 jutaan gitu loh. Sementara harga satu ekor kuda perang yang termurahnya itu 1,1 miliar rupiah. Tapi bisa sampai 6 miliar jika itu kuda yang benar-benar terlatih. Kemudian harga satu kambing atau domba yang termurahnya adalah sekitar 1,5 juta sampai 6 juta tergantung berat, besar, dan ya karakter domba atau kambingnya gitu ya. Sementara biaya pembebasan budak rata-rata 140 juta per orang. Jika budak tersebut adalah budak premium, punya otot yang kuat, badan besar, bisa dijadikan kalau zaman dulu itu ada semacam pertandingan gitu ya di Koloseum.
Dan budak-budak yang kuat itu harganya sangat tinggi, bisa sampai 350 juta rupiah, bahkan sampai setengah miliar gitu ya, tergantung dari kekuatan atau fisik si budak tersebut. Tapi saya mengkonversikannya dengan yang terendah sekitar 140 juta rupiah per orangnya. Jadi kalau ada salah-salah info perhitungan dapur asetnya CEO Abdurrahman bin Auf, mohon dikoreksi aja di kolom komentar ya. Karena ini kita hitung-hitungannya ya berdasarkan data yang ada di internet aja gitu lah. Sementara kursi yang sebenarnya ya mungkin menurut keyakinan saya jauh lebih besar daripada yang kita tahu gitu. Semoga ya kisah beliau yang segitu insecure-nya terhadap kekayaan, yang bisa membuat kalkulator error, bisa menjadi inspirasi buat kita gitu loh. Jadi jangan takut dengan harta kekayaan, karena dengan harta kekayaan itu kita mungkin dihisapnya lebih lama, tapi manfaatnya juga luar biasa. Jika kekayaan itu berada di tangan yang tepat seperti CEO Abdurrahman bin Auf, maka yang terjadi adalah kemaslahatan umat. Hartanya itu bermanfaat. Dan jika manfaatnya itu terus berlanjut sampai wafatnya, maka akan menjadi amal jariah yang amalnya terus bergulir hingga wafatnya. Jadi yang pingin seperti Abdurrahman bin Auf, banyak-banyak cari cerita tentang beliau, bagaimana kezuhudan beliau hartanya berlimpah tapi tetap sederhana, bagaimana sikap beliau, bagaimana beliau memandang harta, kita contoh. Semoga kita nanti bisa juga dikejar-kejar harta seperti Abdurrahman bin Auf dan harta kita bermanfaat bagi umat. Amin. Mari kita berdoa untuk kesuksesan kita semua. Al-Fatihah.